Pada kesempatan ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan topik penghalang doa. Kali ini kita sudah masuk kepada bagian yang kedua. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan untuk menyaksikan, menyimak dan mendengarkan sekaligus mempelajari bagian yang pertama. Kita akan eksplorasi atau bongkar bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab apa yang menjadi penghalang-penghalang doa kita kepada Tuhan. Tentunya kita rindu bersama bagaimana kita memiliki doa yang efektif, efisien, optimal dan maksimal, dan doa-doa kita menjadi doa-doa yang diperkenan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita telah masuk kepada bagian yang pertama dari penghalang doa, yaitu dosa dan kejahatan. Itu kemarin bertitik tolak dari Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Nah, pada kesempatan ini kita akan masuk kepada bagian yang kedua. Saya rindu Bapak Ibu Saudara memiliki pengertian, pemahaman, serta komitmen yang sama dengan saya. Adapun kita pelajari ini pertama-tama dengan maksud dan tujuan untuk membuat kita makin mengerti dan memahami. Tetapi yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, untuk menyadarkan kita, mengingatkan kita kembali bahwa doa itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi kita perlu tahu apa kata Alkitab terkait dengan penghalang doa itu. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita rindu Tuhan memberikan jawaban yang terbaik menurut keinginan, kehendak, kemauan Tuhan, karena kita tahu apa yang terbaik, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetapi kita perlu menyadari bahwa ada penghalang doa. Saya mengajak kita untuk mempelajari bagian yang kedua dari penghalang doa, dari Mazmur pasal 66 ayat 18. Sekaligus saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk menjadikan ini ayat hafalan bagi kita. Kita perlu menghafal firman Tuhan, dan nanti akan saya jelaskan kenapa itu penting. Mazmur 66 ayat 18. Dikatakan demikian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Seberapa di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah pernah membaca ayat ini? Atau barangkali sudah membacanya tetapi berlalu begitu saja. Tidak benar-benar disoroti. Tidak benar-benar diperhatikan dan direnungkan, diresapi secara khusus. Saudaraku dikasihi Tuhan, sebenarnya ayat ini eksplisit, jelas, terang benderang. Tidak perlu lagi eksplorasi dan penafsiran yang muluk-muluk, karena kalimatnya telah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Dan kalimatnya pun begitu praktis dan sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat menempelak, mengingatkan dan menyadarkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya perlu menyampaikan, kalau nanti saya membahas sepanjang yang saya tahu, mengerti dan pahami bertitik tolak dari data Alkitab tentang penghalang doa, tolong jangan berpikir itu berdiri sendiri satu dengan yang lain. Tidak. Tetapi bersangkut paut satu dengan yang lain.
Sehingga nanti kalau Bapak Ibu Saudara menemukan ada kemiripan antara satu dengan yang lain, tetapi perlu kita sadari, mengerti, dan pahami. Ada hal-hal yang spesifik, ada hal-hal yang khusus, yang ditekankan bagian demi bagian dari penghalang-penghalang doa yang akan kita pelajari, yang sudah kita pelajari. Nah, saat ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sejenak, menghayati sejenak Mazmur 66 ayat 18 ini. Dikatakan demikian, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Halo Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penyebab Tuhan tidak mau mendengar? Bahkan nanti Tuhan muak mendengar. Apa penyebabnya? Akar persoalannya. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apa yang kita naikkan, apa yang kita doakan, apa yang kita serukan dan mohonkan kepada Tuhan, ternyata ayat ini berkata Tuhan tidak mau mendengar. Kalau dikatakan Tuhan tidak mau mendengar, ada alasan argumentasinya, berarti ini merupakan penghalang, perintang, penghambat doa. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, jawabannya ada di ayat ini juga. Apa itu? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, ini dikatakan seandainya ada niat jahat. Seandainya. Jadi di sini ada pengandaian. Tapi perlu kita ingat dan sadari pertanyaannya. Adakah niat jahat dalam hati kita? Niat itu adalah rencana. Sesuatu yang belum dieksekusi, sesuatu yang belum dilakukan, diperbuat dan dikerjakan. Tapi masih niat, masih rencana di dalam hati kita. Saudaraku dikasihi Tuhan, perlu kita mengerti dan sadari juga. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab secara holistik menyeluruh, bahwa di mata Tuhan segalanya telanjang, transparan, dan terbuka. Karena kita menyadari dan mengerti bahwa Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Tahu. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Sepintar, sejenius, secerdas apapun kita mencoba untuk menutup-nutupi kekurangan, kelemahan kita, niat dan rencana jahat dalam diri kita, tidak akan ada gunanya, sia-sia. Makanya ada lagu berkata, di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, kasihi dia dengan sepenuh hatimu. Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, bukan berarti kita diizinkan, dibenarkan bersandiwara. Tidak, pujian itu ingin menegaskan, seringkali kalau kita bersandiwara, berpura-pura punya niat, punya rencana jahat di hadapan sesama manusia, mereka punya kekurangan, kelemahan, keterbatasan untuk mengerti, memahami apa yang sedang kita sandiwarakan. Tapi bagi Tuhan tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Masih ingatkah kita lagu daripada anak-anak kita sekolah minggu yang menegaskan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat,
Oleh sebab itulah janganlah berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saudara dikasih Tuhan, itu memang seringkali dikelompokkan hanya berguna, berkhasiat, bermanfaat bagi anak-anak sekolah minggu. Tapi coba renungkan ayat firman Tuhan yang dikutip dari pengarang lagu. Lagu pujian itu bertitik tolak dari firman Tuhan. Kalau bertitik tolak dari firman Tuhan, jangan dikategorikan, jangan dipetieskan. Jangan dibuat batasan bahwa itu hanya berguna bagi anak-anak sekolah minggu. Tidak. Itu berguna bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bahwa mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Apakah itu yang baik, apakah itu yang jahat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, bukan hanya apa yang kita perbuat, apa yang kita pikirkan, apa yang tersimpan dalam hati kita, apa yang menjadi cita-cita, angan-angan, apa yang menjadi niat, apa yang menjadi rencana kita. Tidak ada yang terselubung bagi Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan saat ini. Jangan-jangan di antara kita banyak yang tidak sadar dengan ayat ini. Kita marah kepada Tuhan, emosi kepada Tuhan, dongkol dengan Tuhan, kesal dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang berkata dan berfirman, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Orang Kristen kan sering mengingat besar kuasa doa, kan begitu? Benar nggak? Yang kita ingat, yang kita pegang adalah doa itu besar kuasanya. Nggak lengkap dikutip, nggak lengkap dipercayai, nggak lengkap dipegang teguh, nggak lengkap dihayati. Saudara dikasih Tuhan, doa orang benar. Jadi bukan doa yang benar. Doa yang benar itu bagus. Tapi yang menjadi inti pokok dari besar kuasa dari doa adalah doa orang benar. Doa orang benar. Bapak Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, memang ada yang benar di antara kita? Alkitab berkata tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 23. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Benar. Tidak ada yang benar. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, engkau dan aku, kita semua telah ditebus, telah dibenarkan oleh Yesus. Melalui karyanya di kayu salib, di mana kita terhisapkan dengan karya pengorbanan Yesus. Kita ini sudah menjadi orang-orang yang telah dibenarkan karena karyanya. Rela mati di kayu salib. Tetapi kehidupan yang benar dengan orang benar itu berkesinambungan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita telah ditebus dan diselamatkan, kita diampuni, dipulihkan, didamaikan dan dibenarkan oleh Bapa melalui karya Kristus, maka berjalanlah, hiduplah dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran tidak akan mungkin tersimpan niat dan rencana jahat dalam hatinya. Mustahil Bapak Ibu Saudara. Coba saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak, menghayati sejenak hari-hari yang lalu dalam hidup kita. Saya dorong kita didasari dengan kasih. Kalau ada niat-niat jahat, rencana-rencana jahat dalam diri kita saat ini, dan itu sudah lama dan belum kita realisasikan, saya meminta Bapak Ibu Saudara, memohon, mari kita dengan rendah hati berbenah. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau menyimpan niat rencana jahat dalam hatiku. Karena aku sadar saat ini bahwa ternyata salah satu penghalang doa bagiku, di mana engkau tidak mendengarkan teriakan, seruan, permohonan doa-doaku, adalah karena ada niat rencana jahat dalam diriku. Mari kita renungkan masing-masing.
Karena itu jangan memiliki niat rencana jahat bagi sesama manusia, terlebih kepada Tuhan. Barangkali kita ini kan seringkali, saudara, karena jahatnya orang kepada kita, orang mengecewakan kita, orang mempermalukan kita, orang menipu kita, orang mencurangi kita, sehingga kita memiliki niat rencana jahat untuk menghancurkan dia. Saya kasih tahu, kualitas kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, jangan simpan niat rencana jahat dalam diri kita. Tepis langsung, buang langsung, singkirkan langsung. Katakan begini, aku tahu Tuhan, dia telah menyakiti saya, dia telah merugikan saya, dia telah mengecewakan saya, dia telah membuat saya marah dan kesal. Tapi aku tidak mau menyimpan sesuatu yang busuk dalam hati saya. Makanya ada lagu dari Abdullah Gimnasia. Ya, Ustadz Abdullah Gimnasia. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ada benarnya juga dalam konteks Kristen. Jaga hati kita, Bapak Ibu Saudara, dari sesuatu yang najis, dari sesuatu yang kotor. Jangan biarkan hati kita menyimpan sesuatu yang tidak pantas di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba temukan dalam Alkitab, siapa yang memiliki niat-niat jahat dan akhirnya kalau tidak direm, tidak dikendalikan, maka niat itu akan terlaksana. Sedangkan niat saja sudah tidak mendengar Tuhan bagi kita, apalagi telah melakukan. Itu masalahnya, Bapak Ibu Saudara. Oh, tadi saya lupa. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, itu dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat 3 itu. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, coba kita kasih contoh. Salah satu diantaranya adalah abang-abang Yusuf. Abang-abang Yusuf iri hati dan benci dengan Yusuf. Oleh karena apa? Oleh karena Yusuf memiliki visi, memiliki tujuan, memiliki mimpi, dan mimpi itu menjadi kenyataan pada akhirnya. Karena Yusuf memiliki mimpi, maka abang-abangnya tidak suka kepadanya. Kamu ini meninggikan diri seolah-olah lebih daripada kami, padahal kamu adik kami. Mereka tidak suka, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan baik. Ketidaksukaan, iri hati, benci mereka akhirnya melahirkan niat dan rencana. Niat dan rencana itu apa? Mereka mau menghentikan dan menghancurkan mimpi Yusuf. Perhatikan baik. Maka akhirnya mereka merancangkan memiliki niat yang tidak baik kepada Yusuf. Pertama-tama mereka memasukkan kepada sumur yang kering, dengan tujuan supaya Yusuf ditinggal dan mati di sumur yang kering, karena dia tidak berdaya keluar dari sumur itu. Nah, niat ini, rencana ini terus berkembang. Sudahlah, masih ada rasa kemanusiaan, masih berbicara darah itu karena masih adik mereka. Udahlah, jangan kita biarkan dia mati busuk di sumur yang kering. Mereka keluarkan dari sumur. Akhirnya mereka jual kepada seorang Ismail. Seorang musafir, dia berjalan, melakukan perjalanan menuju ke Mesir. Sampai di Mesir, dia jual kepada Potifar, kepala pengawal istana raja. Sampai dia di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Jadi niat-niat itu ada, dan lambat atau cepat niat itu akan dikerjakan dan direalisasikan, dilakukan. Niat itu akan dilaksanakan. Saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan abang-abang Yusuf? Coba lihat puncaknya. Abang-abang Yusuf nggak pernah bisa berkompetisi dengan Yusuf.
Orang yang memiliki niat-niat jahat dalam hidup, apalagi sudah melakukan niat rencana jahat itu, orang itu nggak bakalan kemana-mana, Bapak Ibu Saudara. Tapi Yusuf yang senantiasa memelihara hati dan pikirannya, tidak ada istilah kompromi dengan dosa zina ketika di rumah Potifar. Dia takut akan Tuhan. Dia tetap mengalami penyertaan Tuhan, maka apa saja yang diperbuatnya selalu berhasil, Bapak Ibu Saudara. Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri nomor 2 di Mesir, hanya tahta perbedaannya dengan Firaun. Tapi abang-abangnya akhirnya apa? Ada di bawah tanda petik naungan Yusuf, tanggung jawab Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik. Saya ulangi kembali. Barangkali di antara Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang oknum-oknum tertentu yang menjahati kita, melakukan hal yang menyakitkan dan mengecewakan kita. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada saat ini yang bergabung, memiliki mitra kepada seseorang. Katanya patungan untuk membuka usaha, tapi engkau dikecewakan. Engkau ditipu, dikerjain oleh dia. Dan Bapak Ibu Saudara merasa sakit hati, karena barangkali puluhan bahkan ratusan bahkan miliar rupiah sudah engkau korbankan. Akhirnya engkau memiliki niat rencana jahat. Bahkan niat dan rencana jahat itu sudah mulai muncul melalui doa-doa yang mengutukinya. Adakah di antara Bapak Saudara yang pernah demikian? Bukan jumlah puluhan juta, ratusan juta, miliar, puluhan miliar, bahkan mungkin puluhan ribu atau ribuan rupiah. Bapak Ibu Saudara merasa tersakiti. Bapak Ibu Saudara merasa dikerjain dan dikecewakan. Bapak Ibu Saudara akhirnya membangun sebuah pemikiran, merancang, memiliki niat yang jahat untuk menghancurkan dia. Saya mau ingatkan kebenaran firman Tuhan yang dikutip oleh seorang Yusuf, dan itu diulangi kembali di bagian firman Tuhan di Perjanjian Baru. Janganlah engkau menuntut pembalasan dari dirimu, karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara. Seringkali orang Kristen karena marahnya, karena kesalnya, akhirnya mengambil alih posisi Tuhan untuk melakukan pembalasan. Tolong jangan salah mengerti. Kalau begitu Pak Pendeta, kita tidak perlu menempuh jalur hukum. Jalur hukum bisa dong. Kenapa nggak bisa? Karena pemerintah adalah wakil Allah untuk menegakkan ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum. Tapi kita jangan membuat kesimpulan, keputusan, niat-niat rencana jahat dengan cara kita, bukan dengan hukum yang berlaku di negara kita, untuk menghancurkan dia. Barangkali contoh yang paling ekstrim, kita memakai orang ketiga. Wah, ini kan ada niat kan ini, memakai orang ketiga untuk mematikan dia, meracun dia, membunuh dia. Barangkali ada yang demikian Bapak Ibu Saudara. Tapi semuanya ini telanjang, terbuka, transparan di mata Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, sebelum kita bertutur kata, Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sebelum kita berucap, sebelum kita melontarkan pembicaraan, Tuhan sudah tahu. Ketika saudara dan saya duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, Tuhan tahu. Di dalam Tuhan kita hidup, dalam Tuhan kita bergerak, dalam Tuhan kita segala hal, Tuhan tahu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan ini untuk mengingatkan, menyadarkan kita. Jangan-jangan di antara kita selama ini kesal dan marah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang bersabda dan berfirman, mintalah akan diberikan kepadamu. Ketoklah pintu dibukakan bagimu. Carilah maka kamu akan mendapat.
Tuhan, aku sudah meminta, aku sudah mengetok, aku sudah mencari, tapi kok nol, kok nihil, tidak ada gunanya, tidak ada pengaruhnya, tidak ada artinya. Saudara dikasih Tuhan menjawab pernyataan-pernyataan demikian. Saya mau sampaikan yang pertama. Barangkali kita sedang diuji oleh Tuhan untuk menyempurnakan sifat, watak, karakter, ketekunan, dan kesabaran kita. Tapi di sisi lain kita perlu introspeksi, evaluasi, koreksi diri. Jangan-jangan penyebabnya adalah karena ada yang merintangi dan menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan kita ini punya niat dan rencana jahat dalam diri kita. Dikatakan di sini, saya ulangi kembali, Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Niat itu tadi sudah saya sampaikan, rencana jahat, niat jahat dalam hati kita. Tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bukankah kemarin saya sudah sampaikan dan jelaskan tadi juga bahwa bagian firman Tuhan yang kita pelajari ini berkesinambungan satu dengan yang lain. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan adalah segala dosa dan kejahatan kita. Dosa dan kejahatan. Yesus berkata begini untuk menjelaskan kepada kita. Barang siapa yang memandang perempuan dan menginginkan dalam hati, dia telah berzina. Nah, apa maksudnya? Memandang perempuan dan menginginkan dalam hati, dia telah berzina. Itu kata Yesus dalam Matius 5 ayat 28. Memandang perempuan, menginginkan dalam hati. Artinya menginginkan dalam hati sudah memakai pikirannya kepada sesuatu yang tidak pantas. Itu sudah berdosa dan berzina. Artinya memandang perempuan, menginginkan berarti ada niat, ada rencana, ada angan-angan yang kotor, yang najis, yang tidak kudus. Saudara dikasih Tuhan, itu sudah berzina. Kata berzina kan dosa, jangan berzina. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, saya sampaikan saat ini, mari kita luruskan ketulusan, keikhlasan, kesungguhan, kemurnian hati kita. Mari kita buka dulu pertama. Karena disentuh di sini mengenai hati Bapak Ibu Saudara, mari kita buka dulu Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Ayat ini juga banyak dilupakan orang Kristen. Supaya jangan lupa, mari kita pelajari bersama. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Udah? Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Silakan Bapak Ibu Saudara buka. Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Apa dikatakan di sini? Perhatikan baik. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Kenapa ngeri? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau hati yang sudah mengeras, hati yang diperhamba dengan akar pahit, dendam, kebencian, kemarahan,
maka niat-niat dan rencana-rencana jahat, hal itu nanti menjadi tertancap, terpatri, terintegrasi di dalam hatinya. Kalau sudah begini adanya, maka hati kita menjadi hati yang sudah sangat sakit. Dan hati yang demikian, hati yang selalu dipenuhi dengan kelicikan, dipenuhi dengan bahkan lebih licik daripada segala sesuatu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah hati begitu licik dan lebih licik dari segala sesuatu, maka orang akan cenderung mengarahkan rasa takutnya kepada sesama manusia, bukan lagi kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita renungkan saat ini, bagaimana kondisi hati kita. Apakah hati kita sudah menjadi lebih licik dari segala sesuatu? Sekalipun hati kita lebih licik, lebih lihai untuk menyembunyikan sesuatu dalam niat dan rencana kita, pasangan kita, misalnya suami kita, bisa saja tidak tahu. Istri kita bisa saja tidak tahu. Antara anak dengan orang tua bisa saja tidak tahu. Anak bisa saja tidak tahu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, jangan biarkan hati kita penuh dengan reka-rekaan, penuh dengan niat, penuh dengan rencana jahat. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kelicikan, di mana dikatakan lebih licik dari segala sesuatu. Biarlah hati kita seperti pemazmur berkata, hati yang remuk dan hancur tidak engkau pandang hina ya Tuhan. Hati yang remuk dan hancur bukan berarti dibelah dadanya, diambil hatinya, setelah itu baru dibawa ke lesung, baru diadu. Orang Batak bilang diduda. Bukan. Hati yang remuk dan hancur artinya hati yang memiliki kepekaan, sensitivitas yang tinggi. Hati yang langsung merasa gelisah dan tertuduh, merasa bersalah ketika menyimpang dari apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Kalau Bapak Ibu Saudara memiliki hati yang demikian, banggalah, bersyukurlah. Karena apa? Kalau Bapak Saudara memiliki niat, rencana jahat, langsung Roh Kudus berkarya. Anakku jangan. Jangan, itu salah, jangan. Jangan lakukan itu. Kan Roh Kudus itu kan tinggal dalam diri kita. Jangan biarkan Roh Kudus berduka. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mustahil tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Tapi jangan lupa, bisa mendukakan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya mendukakan Roh Kudus, bukan berarti pribadi Roh Kudus itu cemplung keluar dari diri kita, bukan. Roh Kudus itu tidak berkarya karena dia bicara, suaranya begitu lembut dan halus, tapi kita tidak dengarkan, kita tidak perhatikan. Maka hati kita lama-lama menjadi keras. Hati kita lama-lama dikendalikan oleh kelicikan, niat-niat dan rencana-rencana jahat. Oleh karena itu makanya dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23. Mari buka bersama saya Amsal 4 ayat 23. Jadikan ini ayat hafalan bagi kita Bapak Saudara. Amsal 4 ayat 23. Sudah? Amsal 4 23 dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab ini jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tolong Bapak Ibu Saudara, adakah yang pernah berdoa, Tuhan, jagalah hatiku? Ada yang pernah berdoa demikian? Jagalah hati dan pikiranku. Peliharalah hati dan pikiranku. Apakah itu doa yang salah? Enggak salah, Bapak Saudara. Kita serahkan, persembahkan roh, jiwa, tubuh kita kepada Tuhan. Jagalah hatiku Tuhan, jagalah pikiranku,
Jagalah perkataanku, jagalah perilaku perbuatanku. Bagus, tidak salah. Tapi saya kasih tahu, kita perlu sadar, hal itu tidak mengurangi niat kita, semangat kita, komitmen kita, kerinduan kita, eksekusi tindakan kita untuk menjaga, memelihara hati kita, pikiran kita, perkataan, perbuatan kita. Bukankah firman Tuhan berkata Allah turut bekerja? Kalau Allah turut bekerja berarti Allah menjaga kita. Tapi kita yang mana? Kita yang mau menjaga hati kita. Karena firman Tuhan ini berkata, jagalah hatimu. Siapa yang menjaga hati kita? Tuhan menjaga hati kita, amin. Tapi jangan lupa peranan kita menjaga hati kita signifikan dan telak dikatakan dalam firman ini. Jangan keliru segala sesuatunya Tuhan yang kita suruh menjaga. Akhirnya kita jadi kehilangan tanggung jawab. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Siapa yang menjaga? Halo, tolong dijawab di live chat. Siapa yang menjaga? Apakah di sini Tuhan yang disuruh menjaga? Bukan, firman Tuhan menegaskan supaya kita menjaga hati kita. Makanya tadi saya nyanyikan lagu dari Abdullah bin Nastia. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, jangan kau kotori. Lentera hidup ini. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Dengan segala kehati-hatian. Dengan segala keseriusan dan kesungguhan. Jaga hati kita. Kenapa perlu dijaga? Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Bagaimana pikiran kita, bagaimana perkataan kita, bagaimana perilaku perbuatan kita, itu bertitik tolak dan bersumber dari hati kita. Makanya sumbernya hati kita. Permulaannya hati kita, startnya itu hati kita. Kalau hati seseorang tidak beres, maka perhatikan pikirannya akan ngelantur. Perkataannya akan ngawur. Perbuatannya akan menyakiti sesama. Menjadi batu sandungan yang mempermalukan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan nama Tuhan. Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Kehati-hatian. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Dengan apa kita jaga hati kita? Alkitab menjawab Alkitab. Mari kita buka Mazmur 119. Tolong catat ayatnya ya. Tolong dicatat. Jangan lupa dari seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Berarti hati yang menjadi sumber. Hati yang perlu dibereskan. Ya, hati yang perlu dibereskan. Bahkan Yesus pernah berkata, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Hati sumbernya. Itulah indahnya firman Tuhan ini. Dari perjanjian lama, perjanjian baru memiliki konsep yang sama. Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Dan Yesus menjelaskan secara vulgar, eksplisit, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi antara Amsal 4 ayat 23 dengan Matius 15 dan juga Markus pasal 7 sama Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita diperintahkan untuk menjaga hati kita. Bagaimana cara menjaga hati kita? Mari kita buka Alkitab. Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan 11. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Mari kita buka. Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kelakuan yang bersih bersumber dari hati dan pikiran yang bersih. Setuju? Iya kan? Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Kelakuan yang bersih, perbuatan yang bersih,
itu bersumber dari hati yang bersih. Jawab sini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Niat, rencana, angan-angan, cita-cita yang jahat itu sudah dosa. Kan namanya sudah jahat, Bapak Ibu Saudara. Berarti itu sudah dosa. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan. Dengan apakah kita menjaga kelakuan bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu, Taurat-Mu. Disimpan dalam hati. Supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Kenapa tidak berdosa terhadap Tuhan kalau sudah menyimpan firman dalam hati? Karena yang ada dalam hatinya adalah firman. Orang dengan mudah melakukan yang jahat atau berniat jahat, berencana jahat, karena hatinya kosong dan hampa dengan firman. Atau mungkin ada firman tapi itu tidak berpengaruh, tidak dominan dalam hidupnya. Maka hal-hal yang jahat, hal-hal yang kotor, hal yang najis yang masih mendominasi hidupnya. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara. Ini ada gelas di sini. Gelas yang sederhana. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, isi dari gelas ini, Tupperware atau apalah namanya ini, isinya adalah tinta hitam. Tinta hitam. Penuh diisi, hitam pekat diisi. Nah, secara alami untuk masuk kepada diri kita, bagaimana mengenyakkan yang hitam ini sehingga menjadi putih? Naga maksudnya. Bagaimana mengenyakkan tinta hitam di dalam Tupperware lah atau apa namanya ini? Gelas inilah, gelas kita sebut ya. Bagaimana mengenyakkan tinta yang ada di gelas ini? Ada orang berkata secara kilat, udah Pak Pendeta tumpahkan. Setelah itu dicuci. Ya benar. Tapi saya mau menyampaikan satu contoh yang sangat alami. Untuk mengenyakkan yang hitam ini, gambaran isinya ini adalah isi hati kita. Ya, isi hati kita. Ini seperti bejana. Kan hati kita ini seperti bejana. Bagaimana hal-hal yang kotor, hal-hal yang najis, niat-niat, rencana-rencana busuk, rencana-rencana jahat, rencana-rencana kotor dalam hati kita. Bagaimana mengenyakkannya? Kita kategorikan itu warna hitam. Maka ambillah ceret yang besar. Tuanglah ke sini. Ketika dituang nanti maka dia meluber. Ketika dia meluber, Bapak Ibu Saudara saksikan sendiri apa yang terjadi. Semakin lama dia dituangi air putih, diisi dengan air putih, maka yang hitam itu akan tersingkir dari sana. Tinggallah nanti yang putih. Saya gambarkan air yang putih itu adalah air kehidupan, yaitu firman Tuhan. Hati kita yang kotor memiliki niat-niat, rencana-rencana busuk, rencana-rencana jahat itu akan dibersihkan. Ketika hati kita ini diisi dengan firman. Naga maksudnya Bapak Saudara? Itu sebabnya saya mau sampaikan, jangan punya nyali yang besar, mimpi yang besar untuk hati kita bersih kalau kita tidak suka firman Tuhan. Jadi bersangkut paut firman Tuhan itu. Makanya Yesus pernah berkata dalam khotbah di bukit, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Kan seringkali kita memiliki niat rencana jahat supaya puas hati kita, kan? Benar gak? Aku akan balas dendam sama dia yang menyakiti aku. Dia sudah menipu, sudah membohongi aku. Dia sudah ngerjain aku, dia sudah mengecewakan aku. Aku punya niat rencana untuk membalas segala kejahatannya kepada aku. Iya kan?
Bagaimana supaya hal yang kotor itu menjadi bersih? Caranya adalah isilah dengan firman Tuhan. Seperti firman ini, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, firmanmu, kebenaranmu, Tauratmu. Dalam hatiku kusimpan Tuhan. Kalau sudah disimpan dalam hati, seperti Yesus berkata, sebab di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita adalah Tuhan, harta kita adalah firman Tuhan, harta kita yang memenuhi hati kita, maka itulah hati kita. Apa yang memenuhi hati kita, itulah kita. Kalau harta dunia ini, apalagi niat, rencana jahat, rencana busuk, rencana kotor dalam hati kita, maka itulah hati kita. Nangka maksudnya saudara? Oleh karena itu, saya mendorong dan mengingatkan kita semua saat ini, dimanapun Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara bergabung bersama dengan saya saat ini. Mari, kalau kita rindu doa kita menjadi doa yang berbau harum di mata Tuhan, doa yang berkenan dan dikenan oleh Bapa di surga. Mari buanglah segala niat dan rencana busuk, rencana kotor, niat, rencana jahat bagi kita dalam diri kita. Jangan biarkan hati kita diwarnai oleh niat-niat rencana jahat. Jadi kalau begitu Pak Pendeta, apa dong penghalang doa yang kedua? Niat dalam kurung rencana jahat. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Apa penyebab Tuhan tidak mau mendengarkan doa kita, teriakan dan seruan kita? Karena kita sedang diikat, dibelenggu oleh niat atau rencana jahat. Lepaskanlah niat rencana jahat itu, isilah hati kita dengan firman Tuhan. Kalau hati kita diisi dengan firman, firman itulah yang menyucikan, menguduskan, membersihkan niat dan rencana kotor dalam diri kita, tentunya dengan sikap penyerahan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Oke. Berarti kalau begitu penghalang doa bagi kita sudah kita pelajari dua. Yang pertama dosa dan kejahatan. Yang kedua niat jahat. Dosa dan kejahatan berlaku umum kan. Niat jahat berarti sudah lebih spesifik, lebih khusus dijelaskan kepada kita. Apa dosa dan kejahatan itu? Pertama adalah niat rencana jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir kalau aku sudah lakukan ini baru itu dosa. Oh tidak. Niat dan rencana pun sudah bagian dari dosa. Saya sudah kutip tadi, seorang yang memandang perempuan menginginkan dalam hati, belum ada kelakuan di situ, belum ada perbuatan di situ, dia telah berzina. Berzina itu dosa karena melanggar firman Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya apa yang saya sampaikan ini mengingatkan, menyadarkan kita semua. Jangan pernah simpan niat rencana jahat. Kalau ada orang lain yang menyakitimu, doakanlah dia. Bukankah firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Menganiaya dengan apa? Bisa menganiaya secara fisik, tapi juga menganiaya dengan kelakuan di mana dia mencurangi kita, menipu kita, membohongi kita, menjahati kita, mengecewakan kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus senantiasa lewat Roh Kudus-Nya menolong, memampukan kita untuk hidup berjalan dalam kebenarannya. Amin. Bapak